Shalom SDI, sahabat disabilitas Indonesia. Selamat pagi para member, para admin, volunteer, dan pemerhati di mancanegara. Hari ini hari Senin ya, tanggal 7 Maret. Dan seperti biasa, tiap Senin temanya Monday Story. Monday Story di mana kali ini saya yang akan membagikan kisah di Monday Story ya. Nanti memang kalau ada waktu saya akan berikan juga via teks, jadi bisa dibaca oleh sahabat-sahabat rekan tuli atau tunarungu. Saya Hervina Setiawati ya, sebagai Ketua Koordinator Sahabat Disabilitas Indonesia, mengucapkan terima kasih sebelumnya atas dukungan doanya dan perhatiannya ya saat saya isoman. Jadi singkat cerita, tanggal 11 Februari anak saya Regina mengeluh demam, batuk ya. Dan memang karena anak saya ada riwayat flek parus waktu TK ya, usia TK, dan sempat dirawat juga. Jadi memang sering terkadang setiap tahun sekali itu memang sering kambuh ya untuk diagnosa flek parunya. Dan ini umum terjadi di anak-anak kecil lainnya ya. Rata-rata kalau mungkin sahabat SD yang mempunyai anak-anak biasanya usia di bawah 7 tahun itu memang sering kerap kali mengalami diagnosa flek paru. Dan saya berikan obat penurun panas, pasti saya mengabaikan prokes ya karena saya pikir sakit biasa. Lalu tanggal 12-nya saya mulai ikut merasakan pusing yang luar biasa. Lalu disertai batuk dan demam. Jadi seperti gejala flu ya. Maaf, hidung juga meler ya, jadi seperti flu. Lalu tanggal 13 anak saya juga mengajak saya berinisiatif untuk tes antigen. Karena hasilnya positif, kami tes PCR kembali tanggal 15 Februari. Dan memang antigen dan PCR positif, dan kami diberikan obat dan diminta medis untuk isoman ya. Isoman berarti terhitung dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 25 Februari. Jadi memang dari pihak medis mengatakan bahwa setelah 10 hari kalau untuk gejala Omikron dia otomatis akan sembuh dengan sendirinya apabila sudah tidak ada gejala, seperti itu ya sahabat SDI. Jadi kami isoman 15 Februari sampai tanggal 25 Februari, dan puji Tuhan memang setelah itu tidak ada gejala, meskipun terkadang kalau saya memang aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, berhubungan dengan mencuci piring seperti itu ya, atau berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan air gitu ya, itu biasanya gejala batuknya mulai muncul kembali. Lalu setelah itu kami coba tetap rehat untuk tetap isoman karena kan di rumah ada lansia ya, dan saya pastikan tetap saya prokes ya, saat di luar saat di dalam rumah tetap pakai masker kalau keluar kamar. Lalu juga tetap SOP-nya makanan kami ditempatkan di depan kamar ya, ada meja. Nah nanti setelah itu yang menyediakan makanan ya yang di rumah itu langsung setelah menempatkan makanannya di depan kamar saya dan yang di atas meja itu mereka langsung pergi. Setelah itu baru kami ambil, begitu ya SOP-nya ya. Dan memang untuk kamar mandi pun kami menggunakan kamar mandi masing-masing ya, karena memang kebetulan saya dan anak saya di lantai 2, jadi memang menggunakan toilet di atas ya, kamar mandi atas, sedangkan yang di bawah menggunakan toilet di bawah, seperti itu teknisnya ya. Dan setelah memang tidak ada gejala setelah 10 hari 25 Februari, tapi memang saya tetap fokuskan untuk tetap istirahat ya. Jadi saya kurangi kegiatan di grup-grup WhatsApp dan sosial media, apalagi karena kan anak saya ada penyakit penyerta ya. Meskipun menurut dokter flek paru bukan penyakit penyerta atau komorbid ya.
Tapi memang kan gejalanya itu yang menjadi pemicu ya, kadang batuk seperti itu ya, sesak seperti itu. Dan memang saya harus tetap menjaga ya imunitas anak saya khususnya. Kalau memang saya sudah konsul ke dokter sampai selesai isoman itu sebetulnya tanggal 28 Februari ya, atau 1 Maret. Nah, itu kami diberikan surat selesai isoman, dan terhitung dari selesai isoman saya bisa vaksin booster sebetulnya setelah 1 bulan ya dari selesai isoman, karena gejalanya ringan. Kalau memang gejala berat itu 3 bulan dari uh, selesai isoman untuk vaksin booster ya. Dan untuk meyakinkan, kemarin tanggal 6 ya, hari Minggu itu kami coba antigen, berarti kan setelah 19 hari ya, dan memang hasilnya negatif. Hanya untuk meyakinkan, dan kami butuh bukti otentik ya, surat tertulis bahwa kami memang menyatakan negatif seperti itu ya. Dan puji Tuhan ya, kami bisa beraktivitas kembali, meskipun saya juga kalau memang terkadang kalau ada batuk-batuk kecil begitu ya, karena biasanya setelah aktivitas yang melibatkan tadi ya, berhubungan dengan air begitu ya, nah itu biasanya saya tetap pakai masker ya. Ya, itu saja mandi story kisah saya saat isoman ya. Mungkin sahabat STI juga yang saat ini sedang isoman ya, bisa konfirmasi ke grup WA, nanti bisa kita dukung dalam doa juga ya, untuk saling menguatkan ya. Ya, itu kisah mandi story saya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat STI pastinya. Tentunya mm, kita harus mengurangi aktivitas di luar juga ya, kalau tidak memang urgent sekali ya. Itu untuk kalau saya pribadi ya, mungkin memang sebelumnya saya aktivitas memang keluar rumah itu uh, terlalu padat ya. Jadi memang apalagi anak saya sudah pertemuan tatap muka terbatas di sekolahnya begitu ya. Jadi memang banyak faktor ya yang menjadi pemicu ya kami terpapar Omikron ya. Tapi memang tetap satu, protokol kesehatan ya, dengan menjaga jarak, memakai masker ya, itu tetap wajib. Dan kedua, vaksin ya, buat yang 18 tahun ke atas, booster ya, minimal 6 bulan dari vaksin pertama dan kedua ya. Dan pastinya menjaga daya tahan imunitas dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, itu pasti. Apalagi kalau kondisi kita rentan ya, atau kita punya penyakit penyerta ya. Kalau untuk saya puji Tuhan gejalanya ringan, dan ya puji Tuhan tidak ada penyakit penyerta seperti itu. Jadi memang sebetulnya kondisi pulihnya durasinya lebih singkat, tapi memang saya tetap spare waktu untuk uh, rehat ya, untuk beristirahat agar saya tidak terlalu lelah seperti itu ya, karena banyak memang aktivitas sebelumnya yang saya lakukan, yaitu untuk menjadi bahan evaluasi untuk diri saya pribadi. Ya, baik, mungkin begitu saja mandiri dari saya. Semoga sahabat SDI dalam keadaan sehat ya. Dan sekali lagi Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih memberkati kita semuanya. Mama gendut loh.